Halo semuanya teman-teman di rumah. Nah, di video kali ini saya akan sharing tentang banyak hal ya. Sambil kalian saksikan bagaimana saya menyelesaikan sebuah pekerjaan rumah. Dan juga pada video kali ini pun saya masih singgung tentang jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik mahasiswa pada video-video sebelumnya tentang proposal skripsi, tentang skripsi, pokoknya ada banyak ya, tapi nanti tetap diselingi dengan cerita-cerita saya di rumah begitu. Jadi ya, ikuti terus video ini sampai selesai. Oke, baik teman-teman di rumah. Jadi ya, seperti biasa pada umumnya ibu-ibu, agenda utama adalah pekerjaan rumah, cuci piring, gelas, dan semua barang-barang yang kotor dibersihkan agar layak digunakan oleh semua anggota keluarga. Jadi setiap hari adalah seperti ini kegiatannya, menyelesaikan semua pekerjaan rumah adalah hal yang baik dan harus asik dikerjakan agar tidak terlalu merasa beban begitu ya. Di samping pekerjaan-pekerjaan dari tempat kerja, misalnya kalau dari saya ya, di samping pekerjaan-pekerjaan dari kampus tempat mengajar gitu. Buat saya kalau mengerjakan semuanya sendiri itu punya kepuasan batin tersendiri, walau kadang memang agak capek, tapi menyelesaikan sendiri pekerjaan rumah itu sangat terasa puas dan yakin gitu ya. Misalkan kadang kita kan kalau misalkan orang lain yang menyelesaikan pekerjaan rumah itu kadang kurang yakin, sudah bersih belum ya begitu. Kadang yang dikerjakan kembali seperti itu daripada kerjanya double kan, mending dikerjakan sendiri saja mampu kita gitu. Nah, ini agenda utamanya, cuci piring, bersih rumah,
bersih pakaian, kemudian setrika dan sebagainya seperti itu. Dan semua pekerjaan-pekerjaan rumah, urusan anak, mandikan anak, menyiapkan makanan kayak gitu. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang paling asik untuk dikerjakan sendiri oleh ibu rumah tangga. Kalau orang lain yang mengerjakannya biasanya itu kurang puas gitu kalau saya ya. Oke teman-teman, saya mau bahas sedikit tentang cara membuat rumusan masalah. Oke, hal paling penting di bagian proposal adalah rumusan masalah. Kalau kalian sudah menyusun bab 1 sampai kalau kalian sudah menyusun bagian latar belakang di pendahuluan, maka rumusan masalah dan tujuan penelitian itu sangat penting ya. Oke, yang pertama saya mau jelas tentang cara membuat rumusan masalah dalam sebuah penelitian. Nah, dalam sebuah penelitian tuh rumusan masalah adik-adik dibuat dalam bentuk kalimat tanya. Misalkan bagaimanakah, apakah, apa sajakah, seperti itu. Tetapi pemilihan kata tanya di sini sangat menentukan apa yang akan kamu lakukan di bab 4 nanti. Misalkan begini adik-adik, kamu penelitian kualitatif. Misalkan jenis penelitiannya nanti kualitatif. Maka kalau kualitatif kan yang diminta adalah pendeskripsian dari hasil penelitian gitu ya. Jadi di sini kamu memilih kata tanya bagaimanakah begitu. Bagaimanakah bla 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 seperti itu, karena kata bagaimanakah sangat membutuhkan jawaban berupa uraian, penjelasan, pemaparan, deskripsi seperti itu, karena itu adalah ciri khas dari kualitatif kayak gitu. By the way, pada video ini adalah agenda saya yang kedua ya, yaitu menyetrika gitu. Jadi saya menyetrika semua barang-barangnya saya, kemudian pakaiannya suami dan juga anak gitu. Untuk setrika yang saya gunakan di sini adalah setrika tanpa kabel ya. Ini produknya Panasonic Iron namanya. Jadi ini tuh saya pesan di Surabaya dulu gitu. Nah, keunggulan dari setrika ini teman-teman, pokoknya saya penjelasannya random aja ya. Keunggulannya itu panasnya stabil, kemudian untuk ini ya, pakaian itu cepat lembut prosesnya itu ya. Pokoknya dia cepat, beda dengan setrika biasa ya, setrika konvensional seperti pada umumnya begitu. Ini cepat sekali, cepat rapinya, cepat licinnya kayak gitu. Dan ini juga bisa pakai cara uap ya, ini setrika uap juga, jadi gampang ya. Tapi saya kalau misalkan menyetrika, saya tidak suka menggunakan itunya, sistem uapnya. Menurut saya sih, saya kurang puas dengan prosesnya. Saya mau bekerja saja begitu, mengeluarkan keringat begitu ya, bergerak seperti itu. Oke, itu dia bahas sedikit tentang agenda yang kedua ini, yaitu menyetrika. Oke, kemudian masih bahas tentang rumusan masalah tadi. Begitu juga dengan penggunaan kata tanya apakah, ya apa saja kah, seperti itu. Berarti harus dihubungkan dengan pemaparan atau hal yang kamu lakukan di bab 4 nanti. Jadi pertanyaan jawaban atas pertanyaan di rumusan masalah itu adalah apa yang kamu lakukan di bab 4 skripsimu nanti kayak gitu. Itu kalau bahas tentang pembuatan rumusan masalah. Kemudian kalau misalkan pembuatan tujuan penelitian. Nah, di sini juga mahasiswa itu sering sekali salah gitu ya. Sering apanya yang salah? Pemilihan kata kerja ya, pemilihan kata kerja pada pembuatan tujuan penelitian. Jadi adik-adik mahasiswa
atau siapapun yang mendengarkan video ini yang mungkin berhubungan dengan hal yang saya jelaskan ini. Jadi dalam tujuan penelitian itu kita harus memilih kata kerja yang tepat, kata kerja yang sesuai. Misalnya begini, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa begitu, menjelaskan apa, mengkaji apa gitu. Jangan pakai kata yang tidak operasional. Apa saja, apa itu kata kerja yang operasional dan apa kata kerja yang tidak operasional. Jadi kalau kata kerja yang operasional itu adalah kata-kata kerja yang dapat diukur begitu. Kegiatannya itu dapat diukur, misalnya mendeskripsikan, menjelaskan. Mendeskripsikan ada kegiatan mendeskripsikan, menjelaskan itu ada kegiatan menjelaskan begitu. Contoh kata kerja yang tidak operasional itu apa? Misalkan untuk mengetahui, kata mengetahui bagaimana, perwujudannya seperti apa begitu, tidak operasional ya. Jadi itu dia hal penting dalam pembuatan tujuan penelitian adalah harus menggunakan kata kerja yang operasional, dan pemilihan kata kerja ini pun harus sesuai dari inti dari penelitian kita, jangan asal gitu. Itu dia pembahasan tentang pembuatan rumusan masalah dan juga tujuan penelitian. Semoga penjelasan itu bermanfaat buat kalian ya. Oke, kita lanjut bahas tentang kegiatan-kegiatan yang saya lakukan hari-hari itu. Biasanya kalau menyetrika ini tuh teman-teman, saya lakukan di hari Sabtu. Biasanya begini, kalau kampus aktif itu kan biasanya Senin sampai Jumat begitu. Sabtu itu tidak. Jadi Jumat sore itu saya usahakan pakaian semuanya direndam begitu, direndam semua pakaian yang kotor ya, direndam. Lalu di hari Sabtu pagi itu biasanya saya bangun cepat-cepat begitu, bangun lebih awal agar nanti cuciannya itu cepat kelar dan langsung kering gitu. Karena kan harus ya pakai pengering. By the way, saya itu tinggal di Ruteng di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Jadi di tempat saya itu sangat dingin ya, dan mataharinya jarang teman-teman, hanya pada musim tertentu. Kalau musim sekarang kan musim panas ya, mataharinya stabil, tapi nanti mulai bulan September itu sorenya pasti hujan. Jadi pagi itu harus bangun pagi banget untuk cuci biar nantinya langsung kering gitu. Dan di sini wajib pakai pengering, kalau tidak ya pakaian nanti lama untuk kering gitu. Jadi biasanya saya cucinya itu di hari Sabtu pagi. Usahakan jam 9 sudah kelar cuciannya, sehingga matahari pagi itu matahari sampai jam berapa itu ya, jam 12 atau jam 2 sore itu bisa mengeringkan pakaian gitu. Sehingga setelah istirahat siang, makan siang, istirahat sebentar, baru mulai menyetrika. Biasanya saya setrikanya itu 2-3 jam baru kelar gitu. Sehingga Sabtu sore itu langsung kelar, dan minggunya off, benar-benar off dari pekerjaan rumah, dan mempersiapkan diri untuk mulai masuk di hari Seninnya lagi sampai pekan yang baru gitu ya, Senin sampai Jumatnya lagi gitu teman-teman. Jadi kira-kira bagaimana ibu-ibu di rumah atau teman-teman yang lainnya, kira-kira bagaimana kegiatan di rumahnya kamu, nyucinya hari apa, setrikanya hari apa gitu. Kalau saya ya seperti itu tadi. Setrikaan ini tuh apa ya, ini masih barang-barangnya saya dengan suami, belum punyanya Alita ya. Punyanya Alita itu gampang sebenarnya, hanya barangnya kecil-kecil kan, kadang bosan, tapi ya sudah, dijalani saja gitu. Itu Alita masih suka ganggu, minta dicium, dipeluk,
mungkin dia merasa dicuek, ya apa ya, tidak dipedulikan begitu ya, karena saya sibuk untuk ini, untuk setrika. Kadang dia bongkar lagi pakaiannya yang sudah saya ini. Nah itu dia sudah selesai ya, sudah selesai bagiannya saya dengan suami. Sekarang saya harus menyelesaikan punyanya Alita, itu barang-barang kecil-kecil begitu. Saya harus selesaikan dalam waktu yang singkat gitu ya. Tapi itu dia tadi seperti yang saya beritahu ke kalian, kalau jenis setrika ini tuh panasnya stabil. Kemudian mungkin ibu-ibu di sini mungkin pernah mengalami apa ya, kalau lagi setrika pakaian itu kadang setrikanya tiba-tiba terlalu panas gitu, atau ya terlalu panas, jadi diamkan sebentar, dicabut dulu, diamkan sebentar, atau turunkan ininya, turunkan apa ya, voltnya itu begitu, voltasenya gitu, biar ini. Kalau ini tidak, pokoknya stabil dia ya, ada ininya, ada pengaturnya, kamu mau panasnya kayak gimana, ada semua pengaturnya, itu stabil sampai kamu selesai gitu, sehingga setrikaan itu cepat dan tidak membutuhkan waktu yang sangat lama gitu. Itu dia kelebihannya. Cuman kalau soal kebutuhan listriknya ini memang kebutuhan listriknya itu jauh lebih besar ibu-ibu ya, karena di dalamnya itu dia membutuhkan apa ya, arus berapa gitu saya lupa itu, tapi ini sangat memudahkan kita saat kita menyetrika pakaian gitu. Dan juga hal positif lainnya dari setrika ini tuh apa ya, tanpa kabel jadi pakaian selebar apapun, sepanjang apapun jadi terjangkau semua, tidak perlu ini ya, tidak perlu kita sesuaikan dengan panjang kabelnya gitu kalau setrika-setrika konvensional. Di video lain juga saya pernah posting tentang setrika ini, banyak yang menanyakannya begitu, makanya saya menjelaskannya pada video ini dengan panjang lebar. Kalaupun masih ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan saja di kolom komentar ya ibu-ibu. Ini pakaiannya Alita sudah hampir selesai dikerjakan, disetrika. Nah ada jenis kain tertentu juga macam kain ini tidak perlu disetrika, nanti rusak. Itu kelar, akhirnya selesai juga bagiannya Alita ya. Baru saya dan Alita mandi. Oh iya, ini dia penutupnya, aman itu simpannya ya. Ini kabelnya. Oke, agenda berikutnya setelah setrika tadi teman-teman, saya tuh dengan Alita mandi dulu gitu. Lihat baju saya sudah ini ya, berubah warnanya gitu, sudah ganti maksud saya gitu. Jadi saya dengan Alita mandi dulu tadi. Setelah saya setrika itu baru saya menyiapkan makan siang, karena sekarang tuh sudah jam apa ya, 12 siang. Saya menyiapkan makan siang, nasi, sayur. Masaknya itu secukupnya karena kami cuma bertiga, saya, suami dan juga Alita. Pokoknya secukupnya saja lah, diusahakan sekali makan, karena saya juga kadang tidak suka makan nasi yang ini, makan nasi bekas begitu ya. Tapi kalau misalkan sisa ya mau tidak mau disimpan, kami tidak pernah membuang nasi. Kan tidak boleh ya. Oke, mudah sekali. Akhirnya tinggal menunggu nasinya masak, lalu siapkan sayur untuk makan siang. Jadi kami makan tempe hari ini, sayurannya seperti itu ya teman-teman.
Kalau Alita paling suka tempe tahu, telur, suka juga ikan. Daging saja yang dia pilih-pilih. Daging itu hanya daging tertentu, misalkan daging ayam dia suka gitu, tapi ada jenis daging lain yang dia kurang suka. Itu kalau Alita tuh anaknya suka makan ya, dia juga suka makan sayur, dia juga suka makan buah ya, sampai tomat pun dia makan, teman-teman, gitu. Hanya saya jarang punya waktu untuk posting dia ini ya. Kalau misalkan dia lagi makan buah atau ini, jarang punya waktu untuk share tentang tips-tips biar anak bisa suka makan buah dan suka sayur gitu. Tapi sebenarnya Alita dulu, mungkin karena kebiasaan kami juga ya, gitu saja. Jadi karena dia melihat kami makan sayur, dia juga ikut makan sayur. Kalau kami makan buah, dia juga ikut makan buah, jadinya kebiasaan. Tidak ada tips-tips yang spesial gitu, tidak ada sama sekali. Begini saja, pokoknya disatukan saja. Kenapa saya tidak kupas labu siam itu karena labunya itu ini masih mudah sekali, teman-teman, dan enak kalau ditumis setengah masak saja. Aduh, enak sekali. Ditumis biasa saja, pokoknya gitulah ya. Saya itu bisanya yang masak-masak yang seperti ini, menu-menu sederhana seperti ini, menu harian. Saya tidak bisa kalau misalkan buat menu lain yang mengharuskan bumbu-bumbu lain begitu, selain penyedap dan garam, saya harus baca dulu resepnya ya, mesti Google dulu ukuran-ukurannya seperti itu ya. Saya begitu sudah, karena saya tidak punya keterampilan di memasak, apalagi kalau harus memikirkan banyak bumbu. Aduh, saya bisanya yang standar saja, yang seperti ini. Apalagi yang tapi kami di sini tuh tidak biasa beli makanan yang instan gitu ya, jarang sekali. Selain untuk kesehatannya, lebih hemat juga, teman-teman. Oke, sekarang saya mau tumis sayurnya. Nah, sambil menunggu sayurnya, saya main dulu dengan si mungil kecil nih, si Alita. Kami berdua sudah mandi tadi. Jadi kalau ini ya, kalau suami ke tempat kerja di hari Sabtu itu, saya dan Alita cuma berdua di rumah, jadi harus akur. Diusahakan akur karena Alita itu lebih dekat sama bapaknya. Sekarang dia usianya sudah 2 tahun lebih, teman-teman. Lagi jahil-jahilnya nih anak kecil. Untuk goreng tempenya nanti mungkin saya tidak rekam karena apa ya, bersihkan itu minyak gitu ya, nanti kena HP. Oke, itu dia. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini ya. Jangan lupa untuk subscribe atau share begitu ya.
Kalau ada hal-hal yang bermanfaat di share begitu. Jangan lupa beri komentar yang positif, atau misalkan ada masukan dari teman-teman tentang memasak atau apalah seperti itu, beri komentar ya.